Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 Angkatan ketiga tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah kali ini mengambil tema Tata Kelola Birokrasi yang akuntabel dan kolaboratif menuju pengentasan kemiskinan. Pelatihan ini dimaksudkan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang cepat beradaptasi dan mampu menyelesaikan isu-isu strategis melalui inovasi-inovasi yang kreatif sesuai tupoksi masing-masing. Dari sekian banyak program kesehatan yang harus dilakukan oleh semua insan kesehatan, terutama yang bertugas di lini pemerintahan, ada beberapa program yang menjadi perhatian nasional. Salah satunya adalah masih ditemukannya kasus-kasus anak-anak yang pertumbuhannya masuk dalam kategori pendek dan sangat pendek, di mana sebagian diikuti oleh gangguan perkembangannya. Ini menjadi keprihatinan semua pihak karena kekhawatiran adanya lost generation di suatu masa nanti jika tidak segera diatasi mulai sekarang. Kondisi demikian dikenal sebagai kasus stunting. Stunting sendiri adalah kondisi gangguan pertumbuhan dan gangguan perkembangan anak balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronik ataupun infeksi yang kronis serta ditambah dengan gangguan psikososial. Hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI untuk Kabupaten Pati menunjukkan angka 20,6% di tahun 2021 dan meningkat menjadi 23% di tahun 2022. Sedangkan dari data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM) diperoleh angka 5,43% di tahun 2021 dan sedikit meningkat di tahun 2022 yaitu 5,78%. Dari permasalahan tersebut, maka disusunlah proyek perubahan. Proyek perubahan ini merupakan upaya langkah nyata Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dalam mengupayakan angka stunting yang sesuai definisi operasionalnya di Kabupaten Pati, dengan harapan dapat sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan gizi yang mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan, serta mengoptimalkan peran serta semua stakeholder yang terkait. Saya, Dr. Afiani Tritanti Venusia MM, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, merasa bangga bisa menjadi salah satu peserta dalam PKN tingkat 2 Angkatan 3 tahun 2023 kali ini. Saya mantap untuk mengimplementasikan proyek perubahan yang saya pilih, yaitu strategi berdenting untuk penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Pati. Berdenting yang dimaksud di sini adalah merupakan akronim dari Bersama Identifikasi Stunting, mengandung maksud bahwa kegiatan untuk memastikan balita tersebut benar-benar stunting atau hanya stunted atau pendek diperlukan kerjasama antara kader kesehatan di posyandu, puskesmas, dan rumah sakit serta seluruh stakeholder terkait. Tujuan proyek perubahan ini adalah menyajikan data kasus stunting yang sesuai definisi operasional melalui kerjasama antara fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang berdampak pada menurunnya prevalensi stunting di Kabupaten Pati. Tujuan ini akan dicapai melalui beberapa tahapan, yaitu dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, di mana setiap jangka ini akan dibuat pentahapannya sejak dibentuknya tim efektif, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan juga evaluasi kegiatan secara berkesinambungan dan terjadwal. Pada tahapan jangka pendek terdapat 9 milestone. Milestone yang pertama, pembentukan tim efektif. Pembentukan tim efektif ini diawali dengan konsultasi kepada pimpinan atau mentor yang kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi internal di Dinas Kesehatan. Tim efektif ini pun dikuatkan dengan adanya SK Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Berdenting. Milestone 2, penentuan desa lokus stunting.
Diawali dengan persiapan penyajian data prevalensi stunting yang ada di 401 desa dan 5 kelurahan yang ada di Kabupaten Pati. Di sini ditemukan ada 24 desa dengan kasus stunting yang tinggi. Desa lokus stunting ini kemudian dibuatkan SK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan. Milestone 3, penyusunan peraturan Bupati dan tim medis kasus stunting. Dalam hal penyusunan peraturan Bupati dan tim medis kasus stunting, diadakan rapat koordinasi oleh tim efektif. Tim efektif kemudian menyusun draft peraturan Bupati dan juga draft SK tim medis. Untuk peraturan Bupati ini, tim efektif berkonsultasi ke bagian hukum Setda Pati. Milestone 4, persiapan pelaksanaan launching kegiatan berdenting. Sebelum pelaksanaannya, tim efektif membagi tugas kepada seluruh anggota tim dalam pelaksanaan kegiatan nantinya, di mana sebelumnya ditentukan lokus pilot project. Untuk ini, ditetapkan bahwa lokus pilot project ada di 2 desa, yaitu di Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, dan di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu. Selanjutnya, tim efektif menentukan personil tim medis yang akan terlibat di dalam kegiatan tersebut. Untuk di Desa Sukoharjo, kami melibatkan tim medis dari Rumah Sakit Keluarga Sehat. Sedangkan untuk di Desa Tlogosari, yang terlibat adalah tim medis dari Rumah Sakit RAA Suwondo Pati. Milestone 5, pertemuan tim medis dan stakeholder terkait. Pertemuan tim medis dan stakeholder terkait diadakan sebagai persiapan awal dalam pelaksanaan launching strategi berdenting. Pada kesempatan itu dihadirkan narasumber dari provinsi, yaitu Dr. Fitri Hartanto, spesialis anak konsultan, untuk memberi pengertian tentang pentingnya penanganan stunting. Pada akhir rapat pertemuan ini didapatkan komitmen peserta rapat tentang kegiatan strategi berdenting untuk dilaksanakan di Kabupaten Pati. Milestone 6, koordinasi ke lokus pilot project. Sesuai yang ditetapkan tadi adalah 2 desa yang dijadikan pilot project, maka tim efektif segera bergerak untuk berkoordinasi dengan puskesmas setempat dan juga kepala desa yang menjadi tempat pilot project. Milestone 7, pelaksanaan pilot project berdenting. Pada saat pelaksanaan pilot project dihadiri oleh PJ Bupati, Kapolresta Pati, dan tim penggerak PKK Kabupaten Pati beserta stakeholder terkait. Kegiatan Ayo Berdenting secara resmi kami nyatakan dimulai. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan milestone pelaksanaan pilot project strategi berdenting untuk penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Pati. Pemeriksaan awal dari balita dan balita yang didiagnosa sementara sebagai stunting ini adalah dimulai dari melihat perkembangannya di buku KIA yang selama ini dipegang oleh ibu. Dan selanjutnya dari sini nanti kita akan ke dokter spesialis gizi klinik. Ini kita periksa bagaimana perkembangan dia, bagaimana asupan gizinya, dan juga ke psikolog untuk mengetahui bagaimana pola asuh dari bayi dan balita tersebut oleh orang tua. Untuk tahapan pemeriksaan dokter spesialis anak tentang tumbuh kembang dari si anak, nanti jika diperlukan juga dokter anak ini akan memeriksa fisik dari balita tersebut dengan tentu saja didampingi oleh ibunya sehingga nanti akan mendapatkan edukasi yang lebih menyeluruh. Pada pelaksanaan pilot project ini diperiksa 59 anak, di mana ditemukan 5 anak yang terdiagnosa stunting, sedangkan 51 anak lainnya terdiagnosa stunted dengan gizi buruk dan 3 anak stunted dengan gizi normal.
Jadi tadi yang kaitannya dengan Ayo Berdenting juga sudah kita launching bahwa nanti kegiatan Ayo Berdenting ini nanti akan kita gunakan semuanya di seluruh wilayah Kabupaten Pati. Ini merupakan inovasi dari Kabupaten Pati untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Pati. Jadi harapannya setelah selesai di sini nanti akan diselesaikan oleh desa-desa yang lain. Harapan saya dengan kegiatan Ayo Berdenting ini, kedepannya Kabupaten Pati menjadi zero stunting. Semoga kita kedepannya terhindar dari stunting dan warga-warganya juga sama anaknya generasi emas, generasi berprestasi. Bagus sekali Pak, soalnya kan kita jadi tahu bagaimana tumbuh kembang anak kita nantinya, apa kekurangannya, apa yang harus diperbaiki gitu. Moga-moga bisa sehat semua, tidak ada lagi yang stunting. Ya, kita jadi tahu pola gizi anak dan kemampuan anak tentang tumbuh kembang anak. Harapannya ya moga-moga tahun depan nggak ada stunting-stunting lagi. Milestone 8, sosialisasi berdenting di berbagai media. Rapat tim efektif diadakan untuk menentukan media mana saja yang dipakai sebagai sarana sosialisasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati meresmikan proyek percontohan Ayo Berdenting. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Dr. Afiani Tritanti Venusia mengatakan, proyek percontohan Ayo Berdenting ini merupakan strategi untuk mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama mengatasi masalah stunting. Milestone 9, evaluasi pelaksanaan berdenting. Tim efektif mengadakan rapat untuk menginventarisasi masalah-masalah yang muncul saat pelaksanaan dan juga mencari alternatif solusinya. Hasil rapat tim efektif ini dituangkan di dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada PJ Bupati dan mentor. Manfaat yang akan diperoleh dengan proyek perubahan ini adalah, sedangkan dampak yang diharapkan adalah Terima kasih, ini sangat kita butuhkan sehingga ke depan kita harapannya di Kabupaten Pati prevalensi stunting akan turun semakin drastis lagi. Saya mendukung aksi perubahan strategi berdenting untuk penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Pati. Selamat untuk Bu Dr. Afiani. Semangat. Selamat dan semangat. terima kasih kami ucapkan kepada mentor Bapak Dr. Andes Jumani MSI dan Coach Bapak Insinyur Yatno Isworo MP yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga tersusunnya proyek perubahan kali ini. Dan tak lupa juga terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman tim efektif yang telah mendukung dan memberi semangat dari mulai awal hingga akhir terselenggaranya proyek perubahan ini. Pada para pihak yang telah mendukung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepiting jalannya menyamping, cegah stunting itu penting. Ayo berdenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.